Api membakar sebuah rumah panggung di Kesu Toraja Utara, Sulawesi Selatan dini hari tadi. Petugas kebakaran dibantu warga bahu-membahu memadamkan api. Penghuni rumah yang terdiri dari seorang nenek, seorang ibu, dan 2 anak balita meninggal dunia. Keempat korban tak sempat menyelamatkan diri sehingga terjebak karena api cepat membesar dan menjalar. Yang kami lihat tadi di TKP bersama tim identifikasi terbakar dan sudah tidak bisa dikenal korbannya yang 4 orang itu. Dan untuk sementara ini keempat mayat dibawa ke Rumah Sakit Pongtiku Kabupaten Toraja Utara. Api diduga berasal dari dapur rumah. Para korban kemudian dievakuasi ke rumah sakit, sementara polisi masih menyelidiki kasus kebakaran ini. Pemilihan Ketua Asosiasi PSSI Kabupaten Konawe yang digelar di kota Unaha, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara berlangsung ricuh. Aksi saling dorong antara pendukung salah satu calon ketua dengan penanggung jawab pelaksana kongres tak dapat terhindarkan. Bahkan sejumlah peserta merusak baliho yang telah dipasang di ruang kongres. Kericuhan dipicu saat panitia kongres mengumumkan bahwa surat rekomendasi untuk merekomendasi calon ketua dari voter atau pemilik suara sudah tidak boleh lagi diajukan karena masa pengumpulan suara sudah selesai. Beruntung petugas kepolisian yang menjaga jalannya kongres dapat meredam suasana sehingga kericuhan tidak berlanjut dan kongres dihentikan sementara. Kami pemilik voters menyatakan sikap bahwa kami menunggu transparansi dari Aspro Profesi terkait dengan penyelenggaraan Kongres luar biasa selanjutnya. Yang jelasnya kami ingin tidak ada lagi by design. Jangan lagi surat menyurat itu disembunyikan. Jangan lagi sekretariat itu nanti jam 9 malam, 10 malam baru ditempel papan sekretariat. Jangan lagi surat menyurat itu hanya dipegang oleh panitia. Tapi semuanya itu dibuka seluas-luasnya biar semua saudara-saudara kita yang punya kompetensi untuk mendaftar di ASKAP Kabupaten Konawe bisa tersalurkan mereka punya aspirasi. Para pendukung salah satu calon meminta panitia agar transparan melakukan pengumpulan suara sehingga semua pemilik suara dapat memberikan apresiasinya terhadap calon yang akan dipilih. Halo, selamat sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom Weekend, ruang memperbarui informasi Anda yang terjadi sepanjang hari ini. Saya Fazilah Khairunisa. Polisi menggerebek kampung yang dikenal rawan peredaran narkoba di Patumbak Pasar 12 Dusun 3 Medan, Sumatera Utara. Sejumlah warga yang diduga pengguna narkoba berupaya kabur dari serbuan petugas. Polisi sempat meletuskan tembakan peringatan untuk menghalau pelaku. Dalam penggerbekan, polisi menangkap 4 pria yang merupakan pengguna narkoba serta menyita sejumlah paket dan alat hisap sabu. 2 mesin judi tambak ikan dan 4 mesin judi jackpot juga dibawa ke markas polisi. Polisi kini tengah memburu pemasok narkoba kepada para pengguna yang ditangkap. Kebakaran. Sebuah ruko di Purbalingga, Jawa Tengah, Sabtu dini hari terbakar. Seorang ibu pemilik ruko dan anaknya yang berumur 7 tahun tewas terbakar. Korban sempat menyelamatkan 2 anaknya. Namun korban tewas terjebak api saat berusaha menyelamatkan anaknya yang lain. 2 unit mobil pemadam dari Satpol PP Purbalingga dikerahkan untuk memadamkan api. Ruko yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat membakar seluruh bangunan. Api diduga berasal dari kompor yang masih menyala. Seorang pria nekat membakar rumah tetangganya sendiri di Penjaringan, Jakarta Utara. Dari rekaman kamera CCTV, pelaku menyeramkan bensin dan menyalakan api di pintu dan jendela rumah tetangganya. Beruntung aksinya diketahui anak korban. Saat api menyala, penghuni rumah dibantu warga setempat bergegas memadamkan api. Api sempat membakar jendela, namun beruntung tidak merembet ke bangunan lain. Menurut pemilik rumah yang menjadi korban, aksi nekat pelaku diduga karena istri pelaku sering berselisih paham dengan korban.
Polisi kini menangkap pelaku dan menjeratnya dengan hukuman 12 tahun penjara. Pasukan khusus Brimob Polri bersenjata lengkap bersiaga di sekitar gedung Bareskrim. Diduga penyiagaan pasukan khusus ini berkaitan dengan proses hukum kematian Brigadir Joshua. Kantor Bareskrim Polri di Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan akhir pekan ini mendadak tegang. Anggota Brimob bersenjata lengkap bersiaga di sekitar gedung tempat berjalannya penyidikan kasus tewasnya Brigadir J di rumah dinas Irjen Polisi Verdi Sambo. Penyiagaan pasukan khusus ini bersamaan dengan kabar akan ditangkapnya Irjen Verdi Sambo yang telah dicopot jabatannya sebagai Kadif Propam Polri karena kasus kematian ajudannya. Humas Polri yang dihubungi media mengatakan pengerahan pasukan Brimob di Bareskrim Polri masih menunggu perkembangan dari tim khusus Polri yang penyidik kasus kematian Brigadir Joshua. Sejumlah prajurit Brimob mendatangi gedung Bareskrim Polri hari ini. Mereka datang dengan menggunakan pakaian lengkap dan senjata. Ada apa sebenarnya di Bareskrim Polri? Kita bergabung dengan Yola Dwianti di gedung Bareskrim Polri. Selamat sore Yola, bagaimana suasana di Bareskrim Polri saat ini? Baik, selamat sore Zila dan juga pemirsa. Memang pada hari ini, tepatnya di 6 Agustus 2022, sejumlah anggota Brimob berpakaian lengkap ini mendatangi Mabes Polri Jakarta Selatan. Dan memang menurut pantauan dan juga informasi yang kami dapatkan di lokasi, ini sekitar pukul 1:30 siang tadi, ini sejumlah anggota Brimob ini datang ke Mabes Polri dengan menggunakan kendaraan taktis lengkap dengan persenjataan. Dan memang saat sampai ke Mabes Polri, ini sejumlah anggota Brimob langsung memasuki gedung Bareskrim Polri Jakarta Selatan tanpa mengungkapkan alasan dan juga tujuan mereka datang ke sini. Dan hingga sore hari ini, menurut pantauan kami di lokasi, ini sekitar 3 kendaraan taktis milik sejumlah anggota Brimob ini masih terparkir di halaman Mabes Polri Jakarta Selatan. Dan memang hingga sore hari ini pula, ini sejumlah anggota Brimob yang tadi siang datang ke Mabes Polri ini masih ada di dalam gedung Bareskrim Polri Jakarta Selatan. Dan memang hingga saat ini kami belum mengetahui pasti terkait tujuan dan juga alasan mereka datang ke sini, dan ini juga dikonfirmasi dari pihak Mabes Polri yang mana hingga sore hari ini belum mengungkapkan alasan dan juga mengapa sejumlah anggota Brimob ini datang ke Bareskrim Polri Jakarta Selatan. Namun memang hingga sore hari ini tim Mabes Polri masih menunggu update dari penanganan tim khusus Mabes Polri untuk penanganan kasus tersebut. Zila. Baik Yola, lalu apakah ada informasi begitu kapan nantinya polisi ini akan memberikan keterangan pers kepada media dan juga masyarakat? Baik, Zila dan juga pemirsa, memang hingga saat ini kami pun masih menunggu konfirmasi dari pihak Mabes Polri terkait update selanjutnya dari penanganan kasus Brigadir J. Zila. Baik, terkait dengan informasi mengenai penetapan tersangka ini juga apakah Yola sendiri di lapangan mendengar mengenai info tersebut? Baik, Zila dan juga pemirsa, memang hingga sore hari ini kami pun masih menunggu konfirmasi dari pihak Mabes Polri terkait penetapan tersangka tersebut. Zila. Baik, terima kasih Yola atas laporan Anda langsung dari Gedung Bareskrim Polri Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, tim kuasa hukum Baradae menyatakan mundur sebagai penasihat hukum. Surat pengunduran diri telah disampaikan ke Bareskrim, namun tim enggan mengungkap ke publik alasan untuk mundur. Andreas Nahot Silitonga selaku tim pengacara Barada Richard Eliezer mendatangi Bareskrim Polri hari ini. Kedatangan Andreas Nahot Silitonga bersama tim kuasa hukum lainnya untuk menyampaikan pengunduran diri sebagai penasehat hukum dari Barada Eliezer. Tim kuasa hukum bungkam saat dikonfirmasi mengenai alasan mundur mendampingi Barada Eliezer. Mereka mengaku telah menyampaikan alasan pengunduran dirinya ke Kabareskrim Polri, Komjen Polisi Agus Andrianto. Penasehat hukum Richard, ya, yang dikenal dengan Baradae,
pada hari ini datang ke Bareskrim untuk menyampaikan pengunduran diri kami sebagai penasihat hukum Baradae. Ya, mengenai alasan-alasan pengunduran diri kami, ya, itu sudah kami sampaikan di dalam surat kami kepada Kabareskrim, ya, untuk selanjutnya dapat diperlakukan sebagaimana mestinya. Seperti diketahui, Barada Eliezer ditetapkan tersangka pada Rabu malam. Atas baku tembak yang menewaskan Brigadir Joshua Huta Barat di rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo di Duren 3 Jakarta Selatan pada 8 Juli lalu. Baradae kini mendekam di rutan Bareskrim Polri atas kasus baku tembak itu. Kasus penembakan Brigadir J memasuki babak baru. Yang terbaru, pengacara Baradae memilih mundur. Kita akan membahasnya bersama Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso, dan Ibu Susi, Ketua LPSK. Kita ke Ibu Susi terlebih dahulu. Ibu Susi, selamat sore. Ibu Susi, ini bagaimana melihat atau tanggapannya terkait dengan mundurnya kuasa hukum dari Baradae ini? Selamat sore, Mbak. Jadi yang pertama, Baradae ini kan tersangka dalam kasus pasal 338, junto pasal 55 dan 56. Yang di dalam KUHP dengan ancaman hukuman yang lebih dari 7 tahun, maka wajib didampingi oleh seorang penasihat hukum. Sehingga menurut saya pihak keluarga mungkin diharapkan segera mencari pengganti jadi kuasa hukumnya. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, LPSK juga mendorong dalam kasus ini mungkin Baradae bisa menyampaikan informasi penting lainnya yang bisa mengungkap pelaku yang lainnya, karena dengan pasal 55 ini kan otomatis kan penyertaan ya, jadi mungkin ada pelaku yang lainnya, dan kalau Baradae menyampaikan informasi lainnya terkait dengan pelaku lainnya, maka kita mungkin bisa memberikan perlindungan dalam statusnya sebagai justice kolaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama. Lalu apakah akan ada dampak lain atau apa yang akan terjadi jika kuasa hukum ini mundur dan Baradae ini jadi justice kolaborator, Bu Susi? Ya, jadi itu dua hal yang berbeda. Yang pertama, untuk kuasa hukum ini memang hak beliau untuk didampingi dan malah wajib ya, karena menurut KUHP seperti itu dengan ancaman hukuman yang lebih dari 7 tahun. Yang kedua, terkait dengan justice kolaborator ini berbeda lagi, karena konteksnya adalah yang bersangkutan ini pelaku, tetapi dalam kaitan ini bisa menjadi pihak yang bisa kita lindungi karena yang bersangkutan bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap kejahatan ini. Kenapa saya begitu? Karena ada pasal 55 ini, otomatis kan ada tindak pidana, ada pelaku lain yang mungkin bisa diungkap, asal juga yang bersangkutan ini bukan pelaku utama ya, dan mau bekerja sama untuk mengungkap kejahatan ini. Seperti itu, Mbak. Baik, tadi Ibu sempat menyatakan bahwa ada pelaku lain, itu apakah itu dari keterangan Baradae sendiri pada saat diperiksa di LPSK, atau karena kalau kita melihat kuasa hukum Baradae sendiri juga pernah menyatakan atau pernah berdebat mengenai kemampuan tembak dari Baradae yang dinilai kurang baik, begitu, Bu? Ya, pada saat pemeriksaan yang dilakukan oleh LPSK tidak muncul itu, Mbak, sebenarnya. Tetapi dengan pengenaan pasal penyertaan ini otomatis kan secara logika hukum bahwa memang ada pelaku lain yang mungkin bekerja sama dengan Baradae. Bisa jadi juga yang bersangkutan ini atau pelaku lain ini adalah justru pelaku utamanya, seperti itu. Baik, kita ke Pak Sugeng terlebih dahulu. Sekarang Pak Sugeng, kalau menurut Pak Sugeng sendiri ini melihat sore tadi Pak banyak sekali brimob bersenjata lengkap yang ada di Bareskrim. Menurut Pak Sugeng itu apa yang akan terjadi? Ada apa sebenarnya? Keberadaan brimob di dalam operasi-operasi polisi kan itu bisa digunakan dalam operasi penegakan hukum untuk pengamanan ya. Pengamanan markas bisa ya, atau juga pengamanan operasi operasi penegakan hukum seperti penangkapan ya, atau kemudian melakukan pengepungan ya, itu bisa dilakukan.
dan ini harus dikoordinasikan antara Bareskrim dengan Dankor Brimob. Kalau sudah diturunkan berarti Dankor Brimob menyetujui adanya BKO untuk tugas pengamanan. Nah, kalau permintaannya kepada Bareskrim, ini artinya akan ada satu kebutuhan Bareskrim, apakah pengamanan markas, tempat penahanan, atau operasi di luar seperti penangkapan atau penjemputan. Seperti itu, Mbak. Berarti bisa dibilang ini adalah pengamanan khusus begitu ya, Pak? Dua-duanya tadi, pengamanan khusus markas atau pengamanan operasi penangkapan. Ini terjadi, kalau kita lihat sekuen waktunya ya, terjadi sesaat setelah isu perubahan keterangan dari Baradae. Kalau ini dalam kaitan kasus matinya Brigpol Y ya, ini perubahan keterangan Baradae terkait dengan peristiwa yang dia alami. Itu satu. Kemudian diikuti dengan pencabutan kuasa dari kuasa hukum ya. Sebetulnya di dalam kode etik advokat, seorang kuasa hukum tidak dapat mengundurkan diri dari satu kasus yang ditanganinya ketika ketika keadaan kliennya tidak menguntungkan, ya, dia tidak boleh mundur tuh, ya, kecuali dia mundur karena terdapat satu kebohongan, ya, atau ketidakjujuran dari klien atas keterangan yang diberikan. Nah, ini yang mana, ya? Lalu menurut Pak Sugeng, apakah ada ke arah situ, Pak, dengan mundurnya kuasa hukum ini? Apakah artinya ada kebohongan yang disampaikan oleh Baradae? Nah, fakta itu kan ada perubahan, ya. Baradae ini kan berubah-berubah. Pertama, tanggal 11 Juni berdasarkan keterangan Karopenmas, ya, terjadi kontak tembak menembak dengan 7 peluru melawan 5 peluru, ya, dari atas. Kemudian setelah hasil otopsi keluar, Baradae merevisi dengan dia kemudian mengendap-endap menembak kepala dari Brigpol Y yang sudah jatuh, ya udah berubah lagi, ya. Sekarang berubah lagi, entah berubahnya apa, direspon dengan mundurnya kuasa hukum. Jadi saya menilai, ya, bahwa kuasa hukum ini mundur mungkin karena adanya ketidaksesuaian strategi pembelaan yang diakibatkan ketidakjujuran dari kliennya, ya. Tetapi ketidakjujuran ini mengakibatkan perubahan sikap ini kan menimbulkan eskalasi yang cepat atas proses penyelidikan dan penyidikan ini, ya. Salah satu indikasi eskalasi cepat perubahan itu adalah pengerahan dari Brimob. Brimob ini operasinya operasi pengamanan, ya, supaya misalnya mencegah terjadinya sasaran yang akan ditangkap itu melawan, kemudian menimbulkan bahaya. Ya, seperti itu, Mbak. Baik, lalu Bu Susi, pada saat pemeriksaan Baradae di LPSK sendiri, apakah ada indikasi Baradae menjawab atau memberikan statement dengan ragu-ragu atau mengacu atau ketidakjujuran begitu, Bu? Pada saat itu sih kami belum melihat seperti itu ya, cuman kan ada pemeriksaan psikolog yang dilakukan juga, kami belum mendapatkan hasilnya. Tetapi memang dari awal kami sampaikan dengan banyak temuan dan informasi serta keterangan yang kami dapatkan bahwa bisa saja Baradae ini pelaku penembakan ini bisa saja tidak satu orang seperti itu, dan kami sampaikan kepada Baradae kalau memang Baradae mengetahui ada yang pelaku lain yang terlibat dalam kejahatan ini, mohon disampaikan dan kita bisa bekerja sama dengan aparat penegak hukum, dalam hal ini Polri, untuk mengungkap kejahatan yang diketahuinya, sehingga LPSK bisa memberikan perlindungan kepada yang bersangkutan selaku justice kolaborator. Seperti itu. Jadi sejak awal kami sampaikan hal demikian kepada Baradae, dan beliaunya masih belum menjawab ya pada saat ini. Baik, Bu Susi, kalau terkait dengan tanggapan LPSK sendiri, keluarga Brigadir J ini sempat menyatakan bahwa ketidakpercayaannya mengenai perlindungan yang diberikan LPSK, terutama dari lawyernya kuasa hukum keluarga Brigadir J sendiri. Bagaimana tanggapannya, Bu? Ya, jadi begini, Mbak, perlindungan saksi dan korban itu esensinya adalah sukarela.
Siapa saja yang berstatus sebagai saksi, korban, ahli, pelapor, atau keluarganya yang ingin mendapatkan perlindungan berhak untuk mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK. Jadi sifatnya tidak ada kita memaksa. Kalau yang bersangkutan tidak percaya, ya itu kan masing-masing gitu ya, diserahkan kepada masing-masing pribadi. Dan memang sampai sejauh ini kami bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan di sisi lain memang ketika ada masalah-masalah itu ya memang ini tidak bisa kita pungkiri ya, dan itu memang kami terus melakukan perubahan-perubahan dan sebagainya. Nah itu kembali lagi Mbak, jadi kami tidak bisa memaksa orang untuk berpikiran harus berpikiran positif, harus berpikiran negatif. Jadi semua diserahkan dan semua bebas orang mengajukan permohonan perlindungan. Nanti kami yang akan menelaah lebih lanjut apakah permohonan tersebut bisa kita terima atau tidak, seperti itu. Iya, baik, terima kasih Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso dan juga Ibu Susi Ketua LPSK telah bergabung bersama iNewsroom Weekend hari ini. Selamat sore Bapak dan Ibu.